Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4796 Dia Masih Hidup. Di atas gunung, suara gemuruh Suantong mengejutkan semua binatang dan burung di gunung, berlarian dan melarikan diri. Wanita bernama Qianer itu terisak-isak dalam diam dengan wajah yang menyedihkan. Jika kau ingin mengikuti, ikutilah. Jika kau tidak dapat mengikutiku, aku tidak akan berhenti dan menunggumu. Selesai berkata, Suantong mengangkat pedang untuk melanjutkan perjalanan. Qianer sangat senang di dalam hatinya. Dia membuka matanya dengan gembira, tetapi pandangan Suantong telah hilang. Beberapa bulan kemudian, kemana kita akan pergi, tuanku? Aku tidak tahu. Tuanku, tetapi aku ingin pulang. Aku tidak punya rumah. Apakah kita hanya berjalan tanpa tujuan di dunia ini? Baiklah. Yang satu sedingin es, yang lain sebergairah api. Satu pertanyaan, satu jawaban. Tetapi tidak peduli seberapa acuhnya Suantong, Qianer tetap mempertahankan antusiasme dan niat awalnya, dan mengikuti Suantong dengan teguh, hampir di setiap langkah. Lelah, dua orang di pegunungan, mencari dua dahan untuk beristirahat. Ketika dia haus dan lapar, Qianer pergi ke hutan untuk memetik buah-buahan liar dan menangkap binatang buruan. Setelah beberapa bulan bersama, Suantong tampaknya tidak begitu tidak konsisten dengan Qianer, tetapi juga tidak dapat mengatakan perasaan yang baik. Suatu hari, di hutan pegunungan, Qianer dengan terampil mengupas dan membilas binatang buruan yang dikumpulkan dan meletakkannya di atas panggangan. Suantong duduk di satu sisi, berlatih berlutut. Tidak lama, Suantong mencium aroma yang lezat, diam-diam membuka matanya, melihat binatang buruan di rak. Qianer berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang kebaikanmu. Itu akan baik-baik saja sebentar lagi. Suantong tidak berbicara, seluruh orang seperti sepotong es, duduk di satu sisi. Tuanku sering menyebut nama akhir-akhir ini. Qianer, bisakah kamu bertanya siapa pria bernama Lin Bai dari Duke of Grace? Dalam beberapa bulan terakhir, Qianer sering mendengar kata, Lin Bai, dari mulut Suantong. Tampaknya dalam hati dan ingatan Suantong, dia tidak mengingat nama orang lain kecuali yang ini. Lin Bai. Suantong mendengar nama itu, ekspresinya yang dingin dan mati rasa sedikit bergetar, setelah waktu yang lama, matanya terkulai, berkata dengan kesepian, dia adalah musuhku, tetapi juga teman lamaku selama bertahun-tahun. Mata besar Qianer penuh dengan keraguan, apa itu musuh dan teman? Suantong memejamkan mata dan mencibir, dia dan aku sangat rumit. Qianer bertanya, di mana dia? Apakah dia akan menemukannya? Suantong berkata dengan tenang, dia sudah meninggal. Selesai berkata, Suantong bersandar di batang pohon, memejamkan mata untuk memulihkan diri, mengabaikan Qian San. Sepertinya aku tidak tertarik lagi dengan makanan lezat di panggangan itu. Qianer juga merasa bahwa dia tampaknya membuat Suantong tidak senang. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia berkonsentrasi pada memanggang daging buruan. Saya berharap bahwa setelah daging buruan matang, Suantong dapat memaafkannya atas kecerobohannya. Tetapi sesekali, Suantong tiba-tiba membuka matanya, menatap tajam ke awan. Dari Suantong tiba-tiba keluar dari momentum, Qianer yang ketakutan tampak pucat. Terutama Qianer melihat mata Suantong, bunga yang indah mekar dengan cepat. Di benang sari, ada wajah tersenyum yang tampak seperti menangis tetapi tidak menangis dan tersenyum tetapi tidak tersenyum. Tuanku, matamu sedang mekar. Petik 2. Seru Qianer. Tetapi Suantong tidak memperhatikan Qianer. Dia menatap ke langit dan melihat keluar langit. Pada wajah yang dingin dan tidak berperasaan, sudut mulut perlahan-lahan membentuk senyum. Itu semacam senyum bahagia. Qianer tercengang. Dalam beberapa bulan terakhir, dia belum pernah melihat senyum seperti itu di wajah Suantong. Senyum di wajah Suantong biasanya menyeringai, mencibir, dan mencibir. Tidak pernah ada senyum sebahagia ini. Dia masih hidup. Suantong tersenyum sebentar dan berkata, siapa? Qianer bertanya dengan bingung. Lin Bai, dia masih hidup. Suantong tertawa, aku tahu dia tidak akan mati semudah itu. Qianer terkejut dan bertanya, bukankah Duke mengatakan dia sudah mati? Suantong memejamkan mata dan berkata sambil tersenyum, aku merasakannya. Merasakan amarahnya, keputusasaannya, amarahnya, rasa sakitnya. Perasaan ini seperti dua kacang polong di benua lama. Lama tidak bertemu, Lin Bai. Hahaha. Suantong akhirnya berkata, menatap ke langit dan tertawa, hati tahu melahirkan setan, hati tahu melahirkan setan. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kau dapat memotong mereka? Selama kau tidak mati, selama kau tidak abadi,
selama kau memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, selama kau masih menjadi manusia, selama kau memiliki sifat manusia kau tidak ingin memotong iblis sepanjang hidupmu. Qianer menyusut ke satu sisi dan takut kehilangan warna oleh napas cara jahat yang dikirim oleh Xuantong. Dia tidak berani berbicara. Di kota Jiuku, Lin Bai dengan sembrono mendesak kekuatan menelan buah surga. Kekuatan menelan di kota Jiuku seperti badai. Bunuh, 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 bunuh kalian semua. Dalam badai kekuatan menelan, mata Lin Bai Xuehong seperti binatang buas. Lin Bai tidak tahu berapa lama dia telah sembrono di kota Jiuku, hingga sisa-sisa kekuatan spiritual terakhir di tubuhnya habis, dan semua kekuatannya habis. Dia jatuh ke jalan dan tertidur. Kekerasan, rasa sakit, kegilaan dalam dirinya, dan begitu banyak napas, juga menghilang bersamanya hingga tertidur. Setelah tertidur, Lin Bai bermimpi panjang. Dalam mimpinya, dia kembali ke benua kuno, ke Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan, dan Ye Suxin. Dan Yin Jiuling, Hu Qi, Aning, dan seterusnya. Di akhir mimpinya, Lin Bai berjalan ke ruang putih yang luas. Di ruang itu, ada pohon tua dengan leher bengkok yang penuh dengan daun merah. Di bawah pohon, seorang pria dengan rambut putih sedang mengawasinya selangkah demi selangkah sambil tersenyum. Aku tidak menyangka akan memimpikanmu. Nasib buruk. Lin Bai pergi ke pohon dan duduk bersandar di batang pohon. Aku sangat merindukanmu. Xuantong berkata sambil tersenyum. Lin Bai memejamkan mata, tidak berbicara, menikmati kedamaian saat ini. Kamu tampak sengsara, putus asa. Xuantong terdiam lama, bertanya. Lin Bai mencibir, bagaimana? Apakah kamu masih peduli padaku? Xuantong berkata, aku adalah inkarnasi jahatmu, jika kamu mati, aku tidak bisa hidup. Lin Bai berkata, aku telah mengeluarkanmu dari tubuh. Kamu bukan pikiran jahatku, kamu adalah makhluk hidup yang mandiri antara langit dan bumi. Xuantong berkata sambil tersenyum, kalau begitu lihatlah matamu, apa itu? Lin Bai perlahan membuka matanya. Sebuah cermin muncul di ruang ini dan muncul di depan Lin Bai. Lin Bai melihat di cermin, wajah pucat dirinya, dan mata diam-diam mekar bunga ajaib, Leng. Ini bagaimana mungkin? Aku telah memotong bunga ajaib. Lin Bai berkata dengan tidak percaya. Jika menanam iblis di hati tahu begitu mudah, itu tidak akan disebut cara pertama untuk melarang iblis di dunia. Xuantong berkata sambil mencibir, Lin Bai, kamu harus hidup dengan baik, aku akan datang kepadamu. Lin Bai menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Aku akan mengeluarkanmu dari tubuh dan bunga ajaib itu dari tubuh. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Xuantong berkata sambil tersenyum, terkadang, apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri belum tentu benar, terkadang, apa yang kamu alami sendiri belum tentu benar, bahkan terkadang, segala sesuatu di antara langit dan bumi belum tentu benar. Bahkan jika kamu mengeluarkan bunga ajaib dari tubuhmu, benih ajaib itu masih ada di hatimu. Selama kamu sedikit rileks, benih ini akan segera berakar. Mendengar kata-kata Xuantong, Lin Bai tiba-tiba memiliki kilatan di matanya, dan aura itu tiba-tiba muncul. Apa maksudmu dengan kalimat itu? Lin Bai bertanya. Bab 4797, jangan melihat, jangan berpikir. Di dunia putih yang luas, Lin Bai dan Xuantong duduk berdampingan di bawah pohon tua. Apa maksudmu dengan itu? Mata Lin Bai tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia telah memanfaatkan kesempatan tertentu, tetapi kesempatan itu berlalu begitu saja. Xuantong menghadap Lin Bai dan menggambar senyum menawan di sudut mulutnya. Dunia perlahan runtuh, dan Xuantong serta pohon-pohon tua berangsur-angsur menghilang. Lin Bai tahu mimpinya dan hendak bangun. Lin Bai, jangan terlalu percaya pada matamu. Setelah Xuantong menghilang, suaranya bergema di telinga Lin Bai. Di kota Jiuku, Lin Bai sedang berbaring di jalan dengan punggung menghadap ke atas dengan huruf-huruf besar. Suara Xuantong bergema di telinga. Jangan terlalu percaya pada matamu. Lin Bai berbisik dan mulai bekerja dari tanah. Dia melihat ke kota Jiuku lagi. Mimpi ini datang tiba-tiba, tetapi Lin Bai tidak mengerti mengapa dia bermimpi. Misalnya, mereka yang mencapai alam Tao dan dewa tidak dapat bermimpi. Jika seorang pendekar di alam ini tiba-tiba bermimpi, ia pasti akan mendapat peringatan atau firasat tentang apa yang akan terjadi. Efek ini kemungkinan besar muncul pada mereka yang ahli dalam ramalan, astrologi, fisiognomi, dan penyihir lainnya. Duduk di jalan lebar kota Jiuku, Lin Bai merenungkan kata-kata Xuantong dan perlahan-lahan menekan emosi negatif yang besar di tubuhnya. Keadaan pikiran kembali ke keadaan tanpa gelombang di Gujing lagi, dan hati Tao stabil lagi. Setelah tenang,
Lin Bai mulai memeriksa kembali kota Jiuku. Pada saat itu, Lin Bai tampaknya memahami cara untuk menerobos tempat rahasia kota Jiuku, tetapi menghilang dalam sekejap. Jangan terlalu percaya pada matamu. Kalau begitu jangan melihat, jangan mendengar, jangan berpikir. Biarkan kota Jiuku ini membawaku ke suatu tempat. Lin Bai berdiri dari tanah, tidak mengidentifikasi lokasi, dan tidak dengan sengaja pergi ke arah kota dan keluar. Ketika ia bangun, Lin Bai memejamkan mata dan membiarkan pikirannya melayang. Perlahan angkat kakimu dan melangkah maju, seperti orang buta. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. 10 langkah. Baibu. Peta kota Jiuku menghilang dari pikirannya setelah Lin Bai melepaskan roh hampa. Lin Bai tidak tahu kemana dia pergi, dan apakah dia akan keluar kota atau masuk ke kota. Namun saat ini, Lin Bai masih tidak memiliki cara lain yang lebih baik, selama memungkinkan untuk pergi, dia bersedia untuk mencoba. Dia memejamkan mata dan berjalan lurus di depannya. Setelah 1000 langkah, Lin Bai terkejut saat menyadari bahwa dia sepertinya tidak menabrak tembok. Tahukah kamu, meskipun kota Jiuku adalah blok yang luas, kamu dapat bertemu tembok bahkan jika kamu berjalan 1000 langkah. Namun Lin Bai tidak menabrak tembok. Sepertinya tidak ada objek di depannya. Dia dapat terus berjalan. Setelah beberapa ratus langkah maju, Lin Bai masih belum menabrak tembok. Apakah aku telah meninggalkan kota Jiuku? Jantung Lin Bai berdebar kencang, dan wajahnya tidak yakin. Sekarang hanya ada 2 hasil. Hasil pertama adalah Lin Bai telah melalui siklus kota Jiuku. Hasil kedua adalah Lin Bai masuk ke dalam kehampaan, dan sekarang dia tersesat dalam kehampaan. Dengan pikiran yang tidak tenang, Lin Bai perlahan membuka matanya. Kelopak matanya menyapu celah, segera akan ada cahaya yang menyilaukan ke dalam pupil. Ada cahaya. Lin Bai sangat gembira. Di kota Jiuku, ada kegelapan dan tidak ada cahaya sama sekali. Saat ini, ada kilatan cahaya di depan kita, yang setidaknya menunjukkan bahwa tempat ini tidak berada dalam kehampaan. Lin Bai tiba-tiba membuka matanya dan melihat sebuah lampu tergantung di dinding. Sekarang Lin Bai menghadap ke dinding, dan cahaya lampu yang berkedip-kedip itu bergetar di depan matanya. Aku benar-benar keluar. Sampai sekarang, Lin Bai masih tidak percaya bahwa dia benar-benar keluar. Lin Bai mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa ini adalah sebuah lorong. Melihat ke belakang, dengan kekosongan. Lin Bai tidak punya pilihan selain berjalan di sepanjang lorong. Mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan dan memegangnya di tangan. Lin Bai berjalan maju perlahan. Lorong ini panjangnya sekitar 1000 meter. Meskipun bersinar, itu juga sangat redup. Setelah berjalan keluar dari kilometer, meninggalkan lorong, penglihatan tiba-tiba menjadi jelas, dan sebuah ruangan batu muncul di depannya. Di ruangan batu, ada kerangka duduk bersila, dan jubah di tubuhnya telah terkikis oleh tahun-tahun. Lin Bai melihat kerangka itu dan tidak terburu-buru untuk mendekatinya. Apakah ini kerangka penyihir agung? Lin Bai dengan ragu, berkata pada dirinya sendiri. Kerangka itu duduk di tengah ruangan batu dengan lutut bersilang. Seberkas cahaya jatuh dari atas dan memercik ke kerangka itu. Lin Bai dapat melihat bahwa kerangka itu sangat jernih dan mengandung rasa Tao yang kuat. Pakaian Dharma pada tubuh bukanlah hal yang umum. Jika tidak terkikis oleh waktu, saya khawatir itu akan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Jelas bahwa kerangka itu telah mati selama bertahun-tahun, dan bahkan jubah tubuh pun mencair selama bertahun-tahun. Lin Bai khawatir akan ada bahaya di bilik batu itu. Pertama, dia menusukkan 2 pedang terbang ke bilik batu itu dan mengayunkannya maju mundur. Setelah memastikan tidak ada susunan sihir dan larangan, dia perlahan memasukinya. Berjalan ke bilik batu itu, Lin Bai dengan cepat mengamati sekelilingnya. Bilik batu itu tidak besar, sekitar 100 meter persegi. Ada sebuah lubang di bagian atas bilik batu itu, yang mengarah ke dunia luar. Sinar cahaya itu masuk melalui lubang itu. Bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Ini seperti sumur. Berdiri di bilik batu itu, Lin Bai menatap lubang di bagian atas bilik batu itu, dan merasa seperti berdiri di dasar sumur itu. Coba lihat, tidak ada bahaya. Lin Bai sedikit lega. Jangan katakan apakah kerangka ini adalah sisa-sisa penyihir hebat, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah sesepuh yang meninggal di sini. Aku berani datang ke sini dan mengganggu kedamaianmu. Mohon maafkan aku. Lin Bai menundukkan tangannya dan memberi hormat kepada kerangka itu. Namun saat itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Dengan penghormatan saleh Lin Bai, kepala kerangka itu tiba-tiba terangkat. Kepala tanpa daging dan darah berkumpul di matanya dan menjadi Taoyi.
Tampaknya dia sedang menatap Lin Bai dan melihat ke atas dan ke bawah. Menatapnya dengan pandangan tiba-tiba, Lin Bai menggigil. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dari kerangka itu. Kerangka itu perlahan-lahan terangkat, membuat seluruh kerangka menjadi putih. Tao Yi. Cahaya butiran beras putih melayang di sekitar kerangka itu dan datang ke Lin Bai. Lin Bai segera menyadari bahwa ini adalah hanya ada sedikit makna Dao pada kerangka ini. Dao Yi adalah pemahaman seorang pejuang tentang Dao. Itu adalah hal yang sangat misterius. Lin Bai segera duduk dengan lutut bersilang, membalikkan buah menelan surga, dan menyerap ide-ide yang tersebar ini ke dalam tubuhnya. Dao Yi memiliki banyak keuntungan bagi Lin Bai, setelah integrasi Dao Yi dan Lin Bai. Lin Bai merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya meningkat pesat, dan Perdana Menteri tertinggi dan hati pedang sangat meningkat. Kultivasi hati pedang telah mencapai 4 putaran. Bab 4798 Keberuntungan. 4 putaran jantung pedang. Setelah menyerap ide-ide Tao yang ditinggalkan oleh guru besar, jantung pedang Lin Bai menembus 4 putaran. Setelah Lin Bai menyerap Tao Yi, kerangka-kerangka itu tampaknya kehilangan kekuatannya dan meledak terbuka di depan mata Lin Bai. Di sekelilingnya, naga-naga kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari hutan biru. Naga biru kecil ini adalah evolusi dari kekuatan fisik terakhir dalam kerangka itu. Ketika kultivasi mencapai tingkat kekuatan besar, bahkan jika mereka belum berlatih latihan fisik, tubuh fisik, daging, dan tulang mereka akan menjadi sangat kuat. Naga-naga biru kecil ini adalah perwujudan dari esensi kekuatan yang terkandung dalam kerangka ini. Bagi Lin Bai, manfaatnya sangat besar. Lin Bai, terlepas dari kegembiraannya, langsung menjalankan tuntian Dao Guo dan menghirup naga-naga biru yang berkeliaran ke dalam tubuhnya. Sebanyak 9 naga biru, Lin Bai menyerap pemurnian satu persatu. Setelah setiap naga biru disempurnakan oleh Lin Bai, tulang dan daging Lin Bai dicuci seolah-olah mereka dibangun kembali. Lin Bai sangat merasakan bahwa tubuh 5 elemennya tampaknya menerobos dengan cepat. Awalnya, Lin Bai menggunakan kultivasi 5 elemen, tetapi ketika dia berada di Sekte Bulan Jahat, dia telah mencapai puncak 5 elemen. Kekuatan tubuhnya sebanding dengan keberadaan puncak alam Tao dan Dewa. Dengan penyerapan dan pemurnian 9 naga biru oleh Lin Bai, sistem Tao 5 elemen mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan pada saat ini. Naga biru berubah menjadi tubuh Lin Bai, dan kekuatan yang dahsyat meledak di tubuhnya, seperti banjir bandang. Meridian, tulang, daging dan darah, jeroan, seolah-olah dibangun kembali, menjadi sangat kuat. Ah! Dao Ti Xiao Cheng. Lapisan keempat dari tubuh 5 elemen, ki dan darah seperti naga. Lin Bai mendongak ke langit dan meraung. Wuxing Dao Ti menerobos ke keadaan Xiao Cheng lagi. Lapisan pertama dari tubuh Tao 5 elemen, Senyun 5 organ Zhang. Lapisan kedua, Xianzu 6 organ full lapisan. Ketiga, Xianjin Sengu. Lapisan keempat, ki dan darah seperti naga. Terobosan dari tubuh Tao 5 elemen ke lapisan keempat, menurut penjelasan dalam tubuh Tao 5 elemen, sudah merupakan tahap kecil pembangunan. Kekuatan fisiknya sebanding dengan Tai Dao Guo. Setelah terobosan, Lin Bai mengepalkan tinjunya dan melakukan sedikit usaha. Setiap tetes darah dan setiap napas meraung di tubuhnya seperti naga. Lin Bai merasakan kekuatan setetes darahnya sendiri, dan dia takut bahwa dia telah membunuh para prajurit dalam 9 perampokan. Aku tidak menyangka akan ada nasib seperti itu. Wajah Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan warna kegembiraan. Setelah menerobos 5 elemen pada periode akhir Sekte Bulan Jahat, Lin Bai merasa bahwa dia membutuhkan banyak 5 elemen untuk menerobos alam Xiao Cheng. Lin Bai khawatir tentang hal ini, dan dia datang ke makam Dewa Nihilitas dengan tujuan untuk menemukan beberapa hal spiritual 5 elemen dan mempersiapkan terobosan alam Xiao Cheng. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan mendapatkan hadiah yang murah hati dari senior setelah saya datang ke sini. Ide tahu seluruh tubuh, biarkan hati pedang Lin Bai menerobos ke 4 putaran. Tubuh tulang Dao, biarkan tubuh Dao 5 elemen Lin Bai dari terobosan akhir ke alam Xiao Cheng. Ini adalah keberuntungan besar bagi Lin Bai. Ini sepadan dengan perjalanannya. Sambil bersemangat, Lin Bai cukup emosional. Beberapa saat yang lalu, dia masih tidak waras di kota Jiuku, berpikir bahwa dia pasti akan mati. Dan saat berikutnya, dia mendapatkan keberuntungan yang begitu besar, dan membuat lompatan dalam kekuatan kultivasinya. Sekarang Lin Bai tidak perlu berspekulasi. Dia telah memastikan bahwa kerangka di depannya adalah orang yang meninggal di kehampaan. Aneh sekali. Bagaimana mungkin seorang penyihir hebat membangun makamnya di dasar sumur?
Kerangka pria dengan kekuatan besar di depannya telah dimusnahkan. Namun keraguan di hati Lin Bai semakin tebal. Menurut Fei Lingzi mengetahui bahwa dia tidak bisa keluar dari kehampaan lagi, dia membangun sebuah makam di kehampaan. Dalam hal ini, bagaimana mungkin makam yang dibangun untuk dirinya sendiri ditempatkan di dasar sumur? Ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Maksudmu ini bukan makamnya yang sebenarnya. Petik 2. Lalu mengapa dia ada di sini lagi? Lin Bai menatap sinar cahaya yang turun dari kepala sumur, linglung. Seketika, Lin Bai meningkatkan kewaspadaannya dan melompat keluar dari gua di atas ruang batu. Ketika Lin Bai terbang keluar dari lorong dan mendarat di tanah, ia akhirnya menentukan idenya. Ini adalah sebuah sumur. Meninggalkan dasar sumur, Lin Bai segera melihat sekeliling. Itu adalah halaman yang dikelilingi oleh rumah-rumah. Sumur ini berada di sudut tenggara halaman. Dilihat dari lokasinya, Lin Bai memutuskan bahwa ia seharusnya berada di rumah besar tuan kota. Ini seharusnya berada di rumah besar tuan kota. Aneh sekali aku masuk melalui gerbang utama rumah bangsawan kota dan masuk ke alam mimpi. Bahkan jika aku keluar dari Fata Morgana, seharusnya tidak jauh dari gerbang utama, kan? Bagaimana mungkin itu ada di dasar sumur ini? Aneh, aneh. Lin Bai bingung dan tidak bisa mendapatkan jawabannya. Rumah besar tuan kota penuh dengan keraguan. Misalnya, bagaimana kerangka penyihir agung bisa berada di dasar sumur? Bagaimana dia bisa meletakkan tempat peristirahatannya di bawah sumur? Misalnya, bagaimana Lin Bai bisa muncul di dasar sumur setelah dia keluar dari 9 putaran samsara? Apakah jalan keluar reinkarnasi Jiuku awalnya ada di dasar sumur? Atau apakah itu disalurkan oleh suatu kekuatan? Ledakan. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan suara besar datang dari gunung. Aliran kekuatan menyapu rumah utama kota, menyebar seperti tsunami ke dunia luar. Seseorang sedang bertarung. Begitu mata Lin Bai berkedip, dia terbang dan mendarat di atap. Mata Suradharma bergerak ribuan mil, dan Lin Bai membawa situasi di rumah tuan kota ke matanya. Di rumah lain tidak jauh dari sini, beberapa master sedang bertarung. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian hitam, jubah hitam dan topi hitam, menutupi wajahnya. Dia tidak bisa melihat dari mana asalnya. Di sisi lain, dia bukan seorang pejuang dari Sekte Bulan Jahat. Lin Bai menduga bahwa dia mungkin seorang pejuang dari Gunung Wansheng. Apakah kamu menemukan harta karun? Lin Bai mendekati halaman dengan tenang. Di kejauhan, Lin Bai melihat tulisan, Ruang Alkimia, di plakat di luar halaman. Ternyata ini adalah tempat di mana alkemis agung membuat alkimia. Tetapi siapa yang telah meninggal selama bertahun-tahun? Apakah ada ramuan yang tidak terkorosi oleh tahun-tahun? Di halaman, terjadi konfrontasi sengit antara kedua belah pihak. Hampir semuanya kuat di ranah Tai Dao Guo. Lin Bai melahap ranah Tao, menyembunyikan tubuhnya, dan mengamati secara diam-diam. Tampaknya mereka tidak memperebutkan pil, tetapi memperebutkan tungku pil. Tungku itu terbuat dari emas hitam yang tidak diketahui. Karena tungku itu digunakan oleh seorang alkemis hebat untuk alkimia sepanjang tahun, ada kesan Tao dan alkimia yang kuat dalam pil itu. Lin Bai hanya meliriknya dari kejauhan, dan kemudian dia melihat bahwa tungku pil emas hitam itu tidak biasa. Jika Anda menggunakannya untuk memurnikan pil, saya khawatir itu akan sangat meningkatkan tarif tunggal. Bagi para alkemis, itu adalah harta karun. Bab 4799 Istana Abadi. Lin Bai tidak tahu berapa lama seorang ahli sihir hebat dapat hidup. Namun, umur panjang pendekar di alam Tao dan dewa sekitar 5.000 hingga 10.000 tahun. Umur panjang Tai Dao Guo dan Daluo Dao Guo lebih dari 10.000 tahun. Bahkan beberapa praktisi seni bela diri yang menghususkan diri dalam umur panjang dapat hidup sekitar 20.000 tahun, bahkan di alam Tai Dao Guo. Zhou Yuan seorang pendekar akan berbeda panjangnya menurut latihannya. Zhou Yuan dari kekuatan supernatural yang hebat jauh lebih banyak daripada seni bela diri di alam Daluo Dao Guo. Dalam tahun-tahun yang panjang puluhan ribu tahun, selain latihan yang membosankan, kekuatan-kekuatan besar ini pasti akan berlatih metode lain. Misalnya, alkimia, pemurnian senjata, pengaturan susunan, dan peningkatan racun, Del. Jangankan menjadi ahli kekuatan sihir, bahkan Lin Bai saat ini, selain Kendo, memiliki beberapa penelitian tentang alkimia dan Dao, peralatan pemurnian dan susunan. Meskipun dia tidak memiliki pencapaian yang mendalam, susunan dan pil biasa dapat disempurnakan tanpa banyak usaha. Jelas bahwa harta karun yang diperebutkan oleh Tai Dao Guo yang kuat saat ini adalah tungku alkimia yang digunakan oleh yang kuat.
Tungku alkimia ditempa oleh besi suci yang sangat mahal antara langit dan bumi, dan mengikuti orang ajaib yang hebat selama bertahun-tahun. Tungku ini mengandung rasa Tao dan yang kuat. Dengan kata lain, makna Dao dan nilai makna dan dari tungku dan adalah harta karun langit dan bumi. Jika Lin Bai memiliki kesempatan, dia akan memperjuangkannya. Namun sekarang, Lin Bai menyerah untuk bersaing memperebutkan tungku alkimia. Diam-diam kembali ke kegelapan, menghilang. Ada dua alasan mengapa Lin Bai tidak memperjuangkan tungku alkimia. Pertama, Gunung Wansheng dan sekelompok orang misterius itu, ada lebih dari 10 orang kuat ranah Tai Dao Guo berkumpul di sini. Dengan kultivasi Lin Bai, dia masih bisa berhadapan dengan seorang pejuang di ranah Tai Dao Guo, tetapi jika puluhan Tai Dao Guo bergegas, bahkan Lin Bai tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Kedua, meskipun Lin Bai terlibat dalam Dan Dao, dia tidak mahir dalam hal itu, dan dia tidak ingin mempelajarinya untuk saat ini. Dalam hal itu, tungku alkimia tidak terlalu penting bagi Lin Bai. Itu tidak berarti dan berbahaya. Lin Bai memilih untuk mundur, yang jelas merupakan langkah yang bijaksana. Ruang alkimia. Setelah berjalan jauh, Lin Bai melihat kembali ke rumah dan berkata dengan suara rendah, apakah ini rumah peri tempat tinggal penyihir agung? Jika itu benar-benar rumah abadi, maka ada harta karun lain di rumah Tuan. Bukan hanya ruang alkimia, ada juga tempat-tempat berharga seperti ruang pemurnian, Taman Lingyao, Lembah Serangga, dan Perpustakaan Sutra. Mata Lin Bai tiba-tiba panas, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat yang sama. Karena dia tidak berencana untuk memperebutkan tungku alkimia di ruang alkimia dengan orang kuat Tai Dao Guo, lebih baik bagi Lin Bai untuk pergi sesegera mungkin dan mencari harta karun lainnya. Rumah abadi mengacu pada semacam tempat tinggal yang disempurnakan oleh beberapa kekuatan gaib yang hebat. Rumah peri semacam ini dapat diubah menjadi benda kecil dan dikenakan di tubuh. Singkatnya ini adalah peningkatan dari tas penyimpanan. Di dalam tas penyimpanan, Anda dapat mengumpulkan harta karun. Rumah abadi tidak hanya dapat mengumpulkan harta karun, tetapi juga menghuni seni bela diri. Dalam legenda dunia iblis, beberapa orang yang memiliki kekuatan besar bahkan menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mengeluarkan urat bumi dan membesarkannya di rumah abadi, mengubah rumah abadi menjadi tanah suci untuk budidaya. Menurut penilaian Lin Bai, rumah besar penguasa kota tempat dia berada sekarang kemungkinan besar adalah rumah besar abadi tempat tinggal penyihir agung. Penyihir agung merasakan bahwa kematiannya akan segera tiba, jadi dia membangun rumah besar abadi itu menjadi rumah besar makam, tempat dia akan tidur selamanya. Untuk membangun rumah, perlu melengkapi ruang utama, ruang timur, ruang barat, ruang makan, dapur, pondok, dan sebagainya. Hal yang sama berlaku untuk rumah besar abadi yang dibangun oleh mereka yang memiliki kekuatan besar. Secara umum, selain aula utama, ada ruang alkimia untuk alkimia, ruang alkimia untuk memurnikan peralatan, kebun obat untuk membudidayakan obat-obatan ajaib, lembah serangga untuk membudidayakan serangga beracun, gudang kitab suci untuk mengumpulkan kekuatan supernatural dan metode Tao, dan paviliun Baibao untuk mengumpulkan senjata supernatural. Jika beberapa orang dengan kekuatan besar memiliki hobi khusus, mereka mungkin juga membangun penjara, sekolah, dan bangunan eksotis lainnya di rumah besar abadi. Menurut Fei Lingxi, makam Dewa Berongga ini hanya dikunjungi 2 kali, termasuk kunjungan ini. Kalau begitu, pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Ada harta karun lain selain tungku tingkat dewa di ruang alkimia. Lin Bai berubah menjadi bayangan sisa dan berlari kencang di rumah besar Tuan Kota. Rumah besar Tuan Kota itu cukup besar, dan pavilionnya seperti labirin. Ada susunan terlarang yang tersembunyi di mana-mana. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan terjebak di dalamnya. Semua kekuatan Lin Bai melekat pada pakaiannya, sehingga Lin Bai dapat menyingkirkan sistem terlarang satu persatu. Namun tanpa peta rumah besar Tuan Kota, tidaklah mudah bagi Lin Bai untuk menemukan tanah harta karun lainnya. Ledakan. Di kejauhan, terdengar suara keras. Lin Bai mendongak dan merasa bahwa dia tidak jauh dari tempatnya berada. Meskipun dia menyembunyikan tubuhnya, dia mendekati masa lalu. Tiba di halaman luar, mendongak untuk melihat plakat, yang bertuliskan, pelajari, 2 kata. Apakah ini perpustakaan sutra? Lin Bai dengan hati-hati memasukinya, dan pikirannya mendeteksi bahwa ada 5 jenis napas di dalamnya. 2 di antaranya, Lin Bai kenal, adalah Zhu Qingzu dan Huang Nisang. 3 napas lainnya, Lin Bai merasa aneh. Ketika dia datang ke rumah sakit, Lin Bai melihat 5 orang itu. Selain Zhu Qingzu dan Huang Nisang, 1 dari 3 lainnya adalah pria misterius berpakaian hitam. 2 lainnya,
seorang pria dan seorang wanita, adalah murid luar biasa dari Gunung Wansheng. Kultivasi kelima orang ini akan membawa Anda ke alam Tao dan Dewa. Lin Bai mengira bahwa cara menyembunyikan napasnya telah mencapai puncaknya, dan akan sulit bagi mereka untuk menemukan jejak Lin Bai dalam waktu singkat. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pada saat Lin Bai menyelinap ke halaman, pria berjubah hitam itu segera berkata dengan suara dingin, "Sekarang kamu sudah di sini, muncullah. Tidak perlu sembunyi-sembunyi." Mendengar bahwa pria berjubah hitam itu menemukan keberadaannya, Lin Bai tidak bersembunyi dan berjalan keluar dengan tenang. King Luo, Zhu Qingzu dan Huang Nisang terkejut melihat Lin Bai. Lin Bai melihat situasi yang sulit di lapangan. Gunung Wansheng, Zhu Qingzu dan Huang Nisang mengelilingi pria berjubah hitam itu. Sepertinya Gunung Wansheng, Zhu Qingzu dan Huang Nisang sedang mengepung pria misterius itu. Huang Nisang berkata kepada Lin Bai dengan tergesa-gesa, "Kakak senior King Luo, kamu datang tepat waktu. Semua harta karun di sini telah diambil oleh pria berjubah hitam itu. Kita akan membawanya turun bersama-sama." Setelah Huang Nisang mengatakan itu, Lin Bai mengerti. Harta karun di perpustakaan sutra telah diambil oleh orang-orang Heipao. Sama seperti para pengikut Gunung Wansheng dan Sekte Siwe datang ke sini, mereka tentu ingin mengambilnya kembali dari Heipao. Bab 4800 Belajar. Di dalam rumah bangsawan kota bertembok besi, di luar gedung perpustakaan dan koleksi kitab suci. Dua orang dari Gunung Wansheng, dua orang dari Sekte Bulan Jahat, dan orang berjubah hitam, Lin Bai, total ada 6 orang yang berkumpul di sini. Lin Baixian adalah seorang pria dan seorang wanita yang sedang melihat ke arah Gunung Wansheng. Dia terlihat seperti pria dengan fitur wajah yang cantik dan alis yang indah. Merasakan tatapan mata Lin Bai, pria itu mengangguk ke arah Lin Bai sambil tersenyum, dan tidak menunjukkan niatnya untuk membunuhnya. Wanita di sampingnya, berpakaian putih, terlihat anggun, dingin dan dingin. Dia memegang pedang cahaya dingin di tangannya dan menatap kerumunan dengan waspada. Wanita itu tidak membawa Lin Bai rasa krisis yang kuat. Sebaliknya, itu adalah pria dari Gunung Wansheng. Ketika dia melihat Lin Bai, dia membuat hati Lin Bai bergidik. Jelas itu bukan peran yang bisa diprovokasi. Adapun pria berpakaian hitam, wajahnya ditutupi jubah hitam dan topi hitam, sehingga orang tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Jubah hitam di tubuhnya adalah hasil pemurnian khusus, yang dapat menutupi penjelajahan ilahi, sehingga Lin Bai tidak dapat mengetahui bagaimana kultivasi orang ini. Namun, melihat situasinya, dua orang dari Sekte Bulan Jahat dan Gunung Wansheng jelas-jelas menemui jalan buntu dengan orang-orang berjubah hitam. Jelas bahwa pria berjubah hitam dapat melawan 4 orang dengan 1 orang, dan cara serta kemampuannya tidak dapat diremehkan. Kamu salah paham. Aku selangkah lebih maju darimu. Ruang belajar itu kosong. Tidak ada yang lain di dalamnya. Aku hendak pergi ketika kamu menghentikanku. Kupikir salah satu dari dua pasukanmu mengambil harta karun di sini. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tenang, mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan harta karun di sini. Suaranya serak dan keras, dengan rasa bertahun-tahun dalam suaranya, seperti orang tua yang sekarat. Namun ketika dia mengatakan itu, bagaimana mungkin dua orang dari Gunung Wansheng dan Sekte Bulan Jahat mempercayainya? Mereka mengira bahwa harta karun itu ada pada pria berjubah hitam. Apakah mereka akan mempercayai kata-kata pria berjubah hitam itu? Demi hari ini, cara terbaik adalah membunuh pria berjubah hitam itu dan melepaskan tas penyimpanannya. Jika dia memiliki harta karun di ruang kerjanya, itu jelas terlihat saat dia membuka tas penyimpanannya. Aku tahu kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan dari lubuk hatimu. Kalau begitu, kamu bisa melakukannya. Orang-orang berjubah hitam juga tahu bahwa penjelasan mereka terlalu lemah untuk meyakinkan publik. Mereka sudah tahu bahwa rencana untuk hari ini hanya bisa berupa perkelahian. Tersinggung. Gunung Wansheng, pria itu, membungkuk memberi hadiah, mulutnya masih tersenyum. Saat berikutnya, dia bertukar pandang dengan para wanita di sekitarnya, dan kemudian dia memimpin untuk bergegas keluar dan memukul pria berpakaian hitam itu. Namun wanita itu tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap Xiang Xie Yue Jiao dan Lin Bai dengan waspada. Adik seperguruan Huang, kamu tinggal dan kendalikan wanita di Gunung Wansheng. Aku akan mengambil harta karun itu. Setelah Zhu Qingzu mengucapkan sepatah kata kepada Huang Nisang, sosoknya melesat dan dia memasuki medan perang. Huang Nisang ingin membantu Zhu Qingzu, tetapi kemudian dia bergerak, dan wanita dari Gunung Wansheng mengikutinya dari dekat. Kedua gadis itu bertarung bersama. Lin Bai diam-diam mencari waktu terbaik. Sekarang medan perang telah terkoyak, tidak ada yang akan lebih memperhatikan Lin Bai.
Wanita di Gunung Wansheng itu bertarung dengan Huang Nisang. Pedang tajam di tangannya terus memotong ujung pedang, memaksa Huang Nisang untuk mundur. Wajah cantik Huang Nisang segera tampak pucat, semakin tidak mampu menahan serangan wanita berbaju putih itu. Jika terus seperti ini, dia akan kalah dalam 100 ronde. Kedua pria dari Gunung Wansheng itu semua mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan pertempuran dengan kecepatan tercepat. Pria itu memukul pria berjubah hitam itu dengan kedua tangan dan tinjunya. Pada saat yang sama, sebagian pikirannya terpisah dan Su Qingzu ditekan. Lin Bai tercengang. Tuan Gunung Wansheng benar-benar luar biasa. Terlalu banyak kebisingan di sini. Jika kita tidak mengakhiri pertempuran secepat mungkin, aku khawatir itu akan menarik orang-orang yang lebih kuat. Pria berjubah hitam itu benar. Bahkan jika dia berbicara dengan sangat terampil, kita tidak akan percaya bahwa dia tidak mendapatkan harta karun itu. Demi hari ini, kita harus menjatuhkannya dan mengatakannya. Kultivasi kelima orang di sini tidak tinggi, hanya alam tertinggi Tao dan Dewa. Lin Bai menilai kekuatannya sendiri dan seharusnya tidak terlalu merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Ruang belajar adalah gedung koleksi sutra dari rumah abadi ini. Lin Bai juga ingin tahu harta karun apa yang ada di dalamnya. Segera, Lin Bai melangkah keluar, menelan surga dan menyebar. Ketika kelima orang itu berkelahi menjadi bola, Lin Bai tiba-tiba bergerak, dan kelima orang itu lengah dan terlibat dalam domain menelan surga. Di alam Tao, Lin Bai segera memisahkan kelima sosok itu. Pria berbaju hitam itu terkejut saat mendapati Zhu Qingzu dan pria yang baru saja bertarung dengannya tiba-tiba menghilang. Dan dia, yang berdiri di dunia yang gelap, tidak dapat melihat bangunan apapun di sekitarnya. Namun saat itu, seorang pria berbaju putih muncul di depannya. Tas penyimpanan, biarkan aku melihatnya. Aku tidak akan mempermalukanmu, kata Lin Bai dengan tenang. Di balik topi pria berjubah hitam itu, matanya penuh dengan keterkejutan, aku tidak menyangka bahwa kau memiliki pencapaian yang begitu mendalam di alam Tao. Kami semua meremehkanmu, pendekar Dewa Tao tingkat 8. Tidak mungkin menginginkan tas penyimpanan. Kecuali aku mati. Wajah Lin Bai dingin, kalau begitu kau akan mati. Ledakan. Di alam menelan surga, guntur saling terkait dan kilat hitam terus-menerus berputar. Itu sangat kuat sehingga orang-orang berjubah hitam mundur. Secara khusus, orang-orang berjubah hitam merasa bahwa ada kekuatan melahap yang sangat mendominasi dalam guntur. Kekuatan itu hampir akan menghancurkan langit dan bumi. Klik. Guntur menerjang pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mendongak dan menemukan bahwa guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tinju Lin Bai dan memukulnya dengan ganas. Pria berjubah hitam itu segera menggunakan cara dan keterampilannya untuk mengumpulkan sepotong pertahanan di depannya. Tetapi pada saat itu dalam tinju Lin Bai, semua pertahanannya hancur. Pukulan itu mengenai dada pria berjubah hitam itu dengan satu pukulan dan membuatnya terlempar. Pria berjubah hitam itu mundur sejauh 1 kilometer dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Pukulan Lin Bai membuatnya terluka parah. Saat itu, pria berjubah hitam itu juga mengerti bahwa dalam hal kekuatan kultivasi, dia jelas bukan lawan Lin Bai. Yang membuat orang-orang berjubah hitam itu semakin tercengang adalah pukulan Lin Bai membuatnya terluka parah, tetapi dia tidak terus menyerang. Berdiri di tempat yang sama, Lin Bai mengangkat tangannya dan sebuah tas penyimpanan muncul di telapak tangannya. Dia melihat ke pinggangnya dan menemukan bahwa tas penyimpanan itu telah menghilang. Ternyata ketika Lin Bai pertama kali datang, dia tidak hanya memukul mundur pria berjubah hitam itu, tetapi juga melepaskan tas penyimpanan itu. Ada larangan susunan Dharma di tas penyimpananku, dan pikiranku juga termasuk di dalamnya. Dia tidak bisa membukanya. Pria berjubah hitam itu tampak sedikit bingung, tetapi dia menghibur dirinya sendiri di lubuk hatinya. Tetapi kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Lin Bai mengambil tas penyimpanan, dan metode menelan surga muncul di tas penyimpanan. Kemudian dia memotong semua larangan susunan Dharma. Pikirannya menjelajah ke dalam tas dan melihat semua yang ada di dalamnya.